Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita semua sehingga di sore hari yang mulia ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Adab yang di mana kita masih membahas bab tentang adab bermajelis atau adab dalam majelis. Terakhir kemarin kita membahas tentang larangan untuk ngobrol antara dua orang dengan meninggalkan orang yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan poin ke-9 dari adab bermajelis di kitab ini, yaitu larangan menguping atau an-nahyu an sima'il hadithi biduni idnin, larangan mendengar pembicaraan tanpa izin. Laqad jaa wa'idun syadidun fi man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun. Terdapat larangan yang keras bagi mereka yang mendengar. Ya, istama'a di sini bukan sekedar mendengar tapi mendengarkan. Ada kesengajaan. Yang sengaja mendengarkan pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai hal tersebut, mereka tidak suka didengar. Famin dzalika ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ya, di antara hadis yang menyebutkan hal ini adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa ay yaqida baina sya'iratain wa lan yaf'al." Siapa yang mengaku bermimpi dengan suatu mimpi padahal itu bohong, tidak nyata, tidak pernah bermimpi hal tersebut, maka dia akan dibebankan di akhirat nanti untuk mengikat 2 biji gandum, dan tentu dia tidak akan dapat melakukannya. Jadi kadang-kala ada orang yang mengklaim saya mimpi ketemu Nabi, saya mimpi ketemu ini, padahal enggak. Saya mimpi mati kemudian ini, padahal enggak, padahal dusta. Nah, ini hukumannya adalah dipaksa untuk bisa mengikat antara 2 biji gandum yang sangat kecil yang nggak mungkin bisa diikat. Ya, walan yaf'al, kata Nabi, dia nggak akan sanggup untuk, dan tapi dipaksa, itu azabnya. Kemudian yang kedua, wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun au yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang sengaja mendengar pembicaraan sekelompok orang padahal mereka tidak menyukainya, atau mereka sudah menghindari dirinya namun dia tetap nguping, maka subba fi udhunihi, akan dituangkan ke kupingnya atau ke telinganya al-anuk, yaitu timah yang cair yang panas, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini yang menjadi syahid atau potongan hadis yang menjadi dalil dari larangan ini. Jadi keras hukumannya, ya. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Jadi karena dia menggunakan kupingnya untuk hal yang diharamkan, maka hukumannya juga menyangkut telinga atau kupingnya. Dan boleh jadi termasuk di antaranya adalah pembicaraan yang juga ada di grup yang tidak seharusnya dia lihat. Ya, karena hukum tulisan itu sama dengan hukum lisan, ya, kata orang itu kan lisan kitabah itu lisanul tsani. Tulisan itu adalah lisan yang kedua. Jadi dia sama hukumnya dengan lisan. Jadi kalau ada obrolan menggunakan suara, menggunakan mulut, ya, itu enggak boleh, maka tentunya obrolan mungkin di grup, ya, kemudian harusnya itu private, dia enggak boleh dilihat orang, kemudian dia curi-curi untuk bisa melihatnya, maka
dikhawatirkan termasuk hukum yang sama, ya, karena punya ilah yang sama, yaitu karihun, dia nggak suka untuk dilihat pembicaraan tersebut, ya. Wa man sawwara suratan udziba wa kullifa ayang fukha fiha wa laysa binafikhin. Dan barang siapa yang membuat gambar, yaitu gambar makhluk hidup, maka dia akan diazab dan akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalam gambar tersebut atau ke dalam patung tersebut, dan dia tidak akan bisa melakukannya, tapi tetap dibebankan. Ini bentuk azabnya. Ini dalil, ya, yang menunjukkan larangan menguping. Wa nahyu muqayyadun bima idza kana al-qaumu karihuna lidzalik. Ya. Dan larangan ini terbatas atau ada kriterianya, yaitu ketika memang mereka tidak suka untuk diketahui pembicaraannya. Jadi mereka pembicaraan sudah dibuat rahasia, mereka sudah menjauh, tapi orang ini yang sengaja mendekati untuk nguping. Nah, ini yang kemudian terlarang. Wa yakhruju bidzalika ma idza kanu radina bihi. Nah, kalau mereka membolehkan untuk didengar pembicaraannya, maka larangan tersebut menjadi hilang karena ada ilat atau ada sebab larangan, yaitu karihun, mereka nggak suka didengar. Kalau mereka fine-fine aja didengarkan, maka tidak masuk larangan. Jadi nguping tapi dia membiarkan, ya. Nah, malah sini-sini kalau mau dengar, itu berarti tidak masalah, ya. Wa yakhruju aidha idza kana kalamuhum jahran yusma' min haulihim. Termasuk juga keluar dari larangan tersebut adalah jika pembicaraan mereka itu keras suaranya sehingga dapat didengar oleh sekelilingnya. Jadi kalau memang dia keras dan kita juga nggak sengaja dengar, ya nggak dosa. Berarti mereka tidak merahasiakan hal tersebut. Li'annahum law aradu ikhfa'ahu lam yajharu bihi. Karena kalau mereka memang ingin menyembunyikan pembicaraan mereka, memprivate pembicaraan mereka, tentunya mereka tidak akan keras-keras dalam berbicara, ya. Jadi ada ilat atau larangan sebab dilarangnya hal ini, yaitu ketika mereka nggak suka dikuping tapi kita sengaja dengar, itulah yang terlarang. Adapun mereka membiarkan orang lain untuk mendengar, baik dengan suara keras ataupun dengan tampak keridhoannya, maka tidak masuk dalam larangan tersebut. Taib. Kemudian adab yang berikutnya, yang ke-10, yaitu al-julusu al-manhiyu anhu, yaitu beberapa jenis duduk yang dilarang. Jadi tidak semua duduk itu dibenarkan, ternyata ada beberapa duduk-duduk atau posisi duduk yang dilarang. Thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil julus fi hayatin muayyanah. Telah valid riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang duduk dalam beberapa pose atau posisi tertentu. Wa fi ahwalin makhsusah, dan dalam kondisi tertentu. Wa hadhil hayat wal ahwal minha ma 'alimna 'illataha an tariqis sam' wa minha ma kana tariquhu al-ijtihad wan nadhar. Al-ijtihad wan nadhar, ya. Dan larangan atau sebab dilarangnya posisi ini atau kondisi ini kadang kita ketahui dari tariqis sam', dari dalil. Jadi kalau kita mendengar ada kata sama', itu artinya dalil Al-Quran atau hadis, yaitu sesuatu yang kita terima dari Nabi dan dari Allah dan Rasulnya, ya, as-sama', dalil yang kita dengar. Sebagian dari sebab kenapa dilarang ini ada yang kita ketahui dari dalil, dan ada yang diketahui dari ijtihad dan nazar, yaitu perkiraan dari para ulama. Kira-kira kenapa ya dilarang? Maka berijtihad, kemudian memperkirakan, oh sepertinya karena inilah posisi duduk tersebut dilarang, ya. Fahayatul julusi al-manhi anha, dan posisi duduk yang dilarang oleh syariat diantaranya adalah ayyadha'a ar-rajulu yadahu al-yusra khalfa dhahrihi wa yattaki'u ala
luhmati yadihi al-yumna allati fi aslil ibham. Yaitu posisi di mana seorang itu duduk meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan bersandar dengannya menggunakan bagian tangannya yang sebelah kanan. Jadi tangan kiri tapi bagian kanannya yaitu yang merupakan pangkal dari ibu jari. Jadi kalau orang duduk seperti ini, cuma yang kiri saja yang dijadikan sandaran, dia nyandar gitu ya, tangan kirinya di belakang, terus yang jadi tumpuan adalah ini telapak tangannya, maka inilah duduk yang terlarang. Ya. Tangan kiri menjadi tumpuan dan bukan tangan kanan. Ja'a dzalika min hadits Syarid atau Syuraid bin Suwaid radhiyallahu anhu. Datang dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau mengatakan, sahabat ini mengatakan, marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha. Suatu ketika Nabi melewatiku dan aku dalam kondisi duduk dalam posisi seperti ini, waqad wada'tu yadiyal yusra khalfa dhahri, dan aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku atau ke belakang gitu ya. Wattaka'tu ala aliyati yadi, dan aku bertumpu pada telapak tanganku. Ya seperti orang senderan pakai tangan tapi cuma satu tangan dan itu tangan kiri. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ataq'ud qid'atal maghdubi alaihim. Apakah engkau duduk dengan cara duduknya orang yang dimurkai? Apa maksudnya yang dimurkai di sini? Yaitu cara duduknya orang Yahudi. Ya, cara duduknya orang ahli kitab ya, karena ahli kitab mereka adalah al-maghdubi alaihim. Mereka yang dimurkai. Jadi ini dijelaskan oleh para ulama, makna atau ilat larangannya adalah karena menyerupai ahli kitab ya. Adapun ketika seorang itu menyandarkan atau bersandar dengan kedua tangannya, maka larangan tersebut menjadi hilang karena yang dilarang adalah bersandar dengan satu tangan saja dan itu tangan kiri. Kemudian wa ammal halul lati yunha anha, dan kondisi duduk ini bukan posisi duduk ya. Bukan cara duduk tapi kondisi duduk yang terlarang adalah wahiyya julusur rajuli baina syamsi wadh-dhilli, yaitu duduknya seseorang antara matahari dan bayangan. Jadi sebagian tubuh kena matahari, sebagiannya kena bayangan teduh dari sesuatu misalnya atau naungan dari sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fi syamsi au fil fai'i faqala sa'anhu dhillu wa sara ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi dhilli falyuqim." Atau falyakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian ya berada di bawah matahari atau sebaliknya di bawah satu naungan ya, faqala sa'anhu dhillu, kemudian bayangan itu bergeser atau naungan itu bergeser karena mungkin pergerakan matahari sehingga yang bednya dia teduh kemudian mulai kena matahari ya, sehingga jadilah sebagian tubuhnya kena matahari dan sebagiannya kena naungan bayangan, falyakum, hendaknya dia berdiri, artinya tidak duduk di situ lagi. Dan dalam riwayat Ahmad ya, fal yatahawwal min majlisi, hendaknya dia pindah dari tempat duduknya. Dan dari jalan Buraidah radhiyallahu anhu yang mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyuq'ada bainadh dhilli wasyamsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menduduki tempat di antara bayangan dan matahari, yaitu tempat yang setengahnya teduh, setengahnya kena matahari. Wala illatu fi dzalik, dan sebab larangan ini adalah annahu majlisus syaitan, karena tempat tersebutlah majelis atau tempat duduknya setan. Pertemuan antara bayangan dengan matahari adalah tempat duduknya setan. Jaa musarrihan bidzalika 'inda Ahmad wa ghairihi, dan ini disebutkan secara jelas di riwayat Ahmad dan yang lainnya.
diriwayatkan dari Imam Ahmad dari jalan salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha ayyajlisa bainadh-dhihi wadh-dhilli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk di antara matahari dengan bayangan. Wa qala majlisus syaitan, dan beliau mengatakan bahwasanya itu adalah tempat duduknya setan. Dan tentunya ya selain daripada itu, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa orang yang duduk di antara bayangan dan matahari ini berarti zalim kepada sebagian tubuhnya. Ya, kalau panas semua, kalau teduh semua gitu ya. Ini di antara yang dijelaskan sebagian ulama ya. Baik. Jadi kalau misalnya kita sedang berteduh ya sekalian masuk ke dalam gitu ya. Kalau di mepet-mepet nanti ada kena matahari ya geser. Seperti itu. Kemudian mas'alatun, ada pembahasan di sini, thabata fi sahihi Muslim wa ghairihi min hadithi Jabir ibni Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Datang dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastalqiyanna ahadukum thumma yad'u ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah sekali-kali kalian berbaring, kemudian dia letakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain. Jadi kayak orang rebahan, kemudian kakinya bersilang, yang satu ditumpuk di atas yang lain. Nabi melarang. Itu riwayat Muslim. Wa thabata aidha fi sahihain wa ghairihima min hadithi Ibad atau Ubad bin Tamim dari pamannya bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaji'u fil masjid rafi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di masjid dan mengangkat salah satu kakinya di atas yang lainnya. Jadi kita lihat di sini ada dua riwayat yang ternyata bertolak belakang. Yang satu Nabi melarang, tapi ternyata Nabi sendiri melakukannya. Wal haditsani dhahirahuma at-ta'arud. Kedua hadis tadi secara zahir terjadi pertentangan atau ta'arud, ya, saling bertentangan. Fa kaifal jam'u bainahuma, maka bagaimana menjamak atau mengkompromikan ya antara dua hadis tersebut? Bagaimana cara kita memahami dengan pemahaman yang benar untuk menggunakan dua hadis tersebut? Al-jawab, maka jawabannya qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan inna nahya mansukhun bi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ulama mengatakan larangan tersebut itu dimansukh. Artinya sudah tidak berlaku. Dari mana tahu? Dari perbuatan Nabi itu sendiri. Jadi dulunya dilarang tapi kemudian dibolehkan. Buktinya apa? Nabi melakukannya. Ya. Wa radda dzalika Ibnu Hajar. Namun hal ini dibantah oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan bi anna an-naskha la yathbutu bil ihtimal. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya mengatakan suatu syariat itu dinasakh atau suatu hadis itu dinasakh, dihapus hukumnya atau tidak berlaku lagi, itu tidak bisa dengan perkiraan. Karena bisa jadi dibalik gitu ya. Nah, Nabi pernah, bisa jadi yang terjadi adalah yang pertama gitu. Nabi pernah seperti itu, kemudian Nabi baru melarangnya, bisa jadi. Kita kan sama-sama memperkirakan tanpa ada dalil yang jelas. Jadi kata beliau nggak bisa kalau langsung berasumsi ini nasakh, dan dalam ilmu ushul fikih pun nasakh itu bukan langkah pertama. Ya, langkah pertama ya kita berusaha memahami dengan dijamak. Kalau nggak bisa jamak nanti dinasakh dengan catatan ada keterangan-keterangan yang bisa digunakan untuk menentukan mana yang dinasakh, mana yang berlaku. Qultu, maka aku yaitu penulis mengatakan wala budda min ma'rifatil mutaqaddim minal mutaakhir. Dan betul kata Ibnu Hajar bahwasanya kalau kita mau menyatakan suatu hadis ini dimansukh atau dihapus hukumnya, maka harus tahu mana yang lebih dulu dan mana yang terakhir. Nah, tadi kalau kita misalnya ada suatu keterangan, oh Nabi ketika ini mengatakannya di misalnya ya di Mekah waktu zaman Nabi belum ke Madinah. Kemudian satu hadis lagi
diketahui bahwasanya hadis ini disabdakan Nabi ketika di Madinah. Ini sudah diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan, ini sudah diketahui. Ya. Tapi kalau nggak tahu ya kita nggak bisa menentukan mana yang dinasakh. Sehingga kalau pendapat ulama bahwasanya larangan ini telah dinasakh, maka ini pendapat yang lemah. Wa jama'a an-Nawawi wa ghairuhu, dan Imam Nawawi serta yang lainnya menjamak atau mengkompromikan, menggabungkan hadis-hadis ini dengan mengatakan wa yahtamilu atau wa yuhtamalu annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu li bayanil jawaz, dan dapat disimpulkan atau dapat diberikan kemungkinan bahwasanya Nabi melakukan itu untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh. Wa annakum idza aradtum al-istilqa falyakun hakadha wa anna an-nahya alladhi nahaitukum anil istilqa laisa 'alal itlaq. Maksudnya adalah kalau engkau ingin berbaring, maka berbaringlah dengan cara demikian. Nabi itu sedang mencontohkan, dan bahwasanya larangan tersebut itu tidak berlaku mutlak. Ya, larangan tersebut tidak berlaku mutlak, tidak semuanya nggak boleh ya. Bal akan tapi al muradu bihi man yankashif syai'un min auratihi au yuqarib inkishafaha wallahu a'lam. Namun yang dimaksud dari larangan tersebut adalah untuk siapapun yang khawatir untuk siapapun yang akan tersingkap auratnya dengan menyilangkan bajunya tersebut, atau dengan menyilangkan kakinya tersebut, atau khawatir tersingkap auratnya, maka inilah yang termasuk dalam larangan. Jadi bukan nggak boleh. Jadi maksudnya adalah hadis yang pertama tadi, Nabi melarang untuk jangan menyilangkan kaki ketika berbaring, itu dibawa kepada kemungkinan ya untuk yang mereka yang khawatir ketika menyilangkan kakinya terlihat auratnya. Kan berbaring ya, berbaring. Nah, kemudian kakinya bersilang, kan berarti ada bagian yang akan kalau misalnya sejajar kan kain itu akan jatuh ke bawah dan nggak akan kelihatan aurat. Ya begitu ini disilangkan, maka kan ada celah. Nah bisa kalau dari samping bisa kelihatan sampai dalam aurat. Ya. Maka inilah yang menyebabkan larangan tersebut. Adapun Nabi ketika melakukannya pada hadis yang kedua, Nabi melakukannya dengan cara yang membuat aurat beliau tetap terjaga. Wa yu'ayyidu hadzal qaul bi anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam kana li bayanil jawaz la annahu mukhtassun bihi huwa ma thabata 'inda al-Bukhari ba'da iradihi hadits Ubad ibn Tamim an ammihi. Dan yang menguatkan pendapat ini bahwasanya perbuatan beliau itu untuk menjelaskan bolehnya duduk tersebut bagi umatnya dan bukan itu khusus bagi Nabi, karena kita memahaminya bisa banyak. Nabi melarang sesuatu, kemudian Nabi sendiri melakukannya, maka ada banyak peluang di sini atau banyak kemungkinan di sini. Yang pertama itu khusus bagi Nabi, contohnya adalah poligami lebih dari 4. Nabi melarang, Islam melarang, tapi Nabi sendiri melakukan, berarti itu khusus buat Nabi. Nabi melarang puasa wisol, puasa terus menerus, tapi Nabi sendiri boleh. Ya, itu ada kemungkinan seperti itu dalam banyak hadis yang di mana Nabi melarang tapi Nabi sendiri melakukan. Nah, tapi dalam masalah ini bukan karena itu kebolehan khusus bagi Nabi, tapi memang Nabi ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa itu boleh. Ya. Yaitu riwayat Bukhari setelah menyebutkan hadis tadi, Bukhari mengatakan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyib, ia mengatakan kana Umar wa Uthman yaf'alani dzalik. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya Umar dan Utsman juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Nabi. Umar dan Utsman juga ternyata ketika berbaring juga menyilangkan kakinya, dan itu diriwayatkan oleh para tabi'in. Falamma kana ba'du sahabah yaf'aluna dzalik dalla dzalika ala anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam kana li bayanil jawaz. Maka ketika kita dapati ternyata sebagian sahabat juga melakukan hal tersebut, maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan khusus beliau, tapi untuk
menjelaskan kebolehannya kepada umat beliau. Walakin akan tapi ma'al amni min inkishafi al-aurah. Namun tadi dengan catatan aman dari tersingkapnya aurat. Inilah yang dimaksud dalam larangan untuk menyilangkan kaki. Wallahu a'lam. Ya. Bismillah. Taib. Kemudian yang berikutnya, di antara adab dalam bermajelis atau duduk adalah yang ke-11, an-nahyu an kathratid dhahik. Larangan larangan untuk banyak tertawa. Larangan untuk banyak tertawa. Laisa minal muru'ah walal adab ayyakuna ad-dhahik huwal ghalib 'alal majlis. Bukanlah suatu bentuk kewibawaan, marwah, dan bukan bagian dari adab yang baik ketika senda gurau dan tawa itu menjadi dominan dalam suatu majelis. Jadi suatu majelis isinya guyon saja, ketawa ketiwi, itu bukan muru'ah, yang tidak mengandung marwah, tidak ada kewibawaannya, dan tidak pula sesuai dengan adab yang baik. Faqaliluhu yab'athu fin nafsin nasyat wa yurawwihu anha. Sedikit ketawa, sesekali ketawa itu akan membangkitkan semangat dalam jiwa dan mengistirahatkan jiwa yang penat. Wa kathiruhu da'un yumitul qalb. Namun kalau banyak itu akan mematikan hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthiru minadh dhahik. Jangan kalian banyak tertawa. Fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb. Karena kebanyakan ketawa itu akan mematikan hati. Dari sini kita tahu bahwasanya majelis-majelis, apalagi majelis ilmu, kalau isinya cuma lucu-lucuan, ini menghilangkan kewibawaan ilmu dan ini bukan majelis yang baik. Ustadz boleh lucu, tapi jangan lucu terus. Nah, lucu sesekali dalam satu majelis, mungkin 2, 3 kali, 5 kali itu masih oke. Tapi kalau isinya ketawa ketiwi dan bahkan dicari, wah saya maunya ke Ustadz ini lucu. Nah ini justru bukan majelis yang baik. Ya, lucunya sesekali itu malah bagus ya. Kalau majelis serius terus nggak enak dilihat ya, dan kita juga mungkin ngantuk. Tapi kalau ada lucunya sekali itu boleh dan bahkan itu membangkitkan semangat. Tapi kalau banyak maka nggak ada, nanti tidak akan masuk dalam hati. Bahkan hatinya bisa mati. Dia akan lupa dengan akhirat, lupa azab neraka, dia lupa dengan hal-hal yang penting ya. Karena dia semuanya bercanda buat dia. Maka sekali lagi tertawa boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian adab yang berikutnya yaitu yang ke-12, karahiyatut tajasyu' bihadratil akharin. Dimakruhkannya atau dibencinya bersendawa ketika banyak orang atau ketika ada orang lain. Wa fihi haditsun marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan terdapat suatu hadis yang marfu', yaitu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, tajasya'a rajulun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu ketika ada seorang yang bersendawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu sendawa ya? Hoi, gitu ya. Karena kekenyangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentarinya dengan mengatakan, kuffa 'anna jusya'ak. Tolong tahan sendawamu di hadapan kami. Fa inna aktsaruhum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Karena yang paling banyak bersendawa, yang paling banyak kenyangnya di dunia, dialah yang akan paling lama laparnya nanti di hari kiamat. Sendawa kan karena kekenyangan biasanya. Nah, makanya jangan kalau ada sendawa ditahan ya. Jangan malah seneng hoi terus yang lain ketawa ya. Ini diantara adab ya, sendawa itu kalau bisa ya pas nggak ada orang. Sendawa bukan nggak boleh, sendawa boleh, tapi diantara adab adalah tidak bersendawa di hadapan orang lain. Yang terakhir yang ke-13 adab dalam bermajelis adalah istihbabu
khatmil majalis bi kafaratil majlis, yaitu dianjurkannya atau disunahkannya menutup majelis-majelis dengan doa kafaratul majlis atau doa penebus majelis. Kafaratun itu penebus, ya, penebus majelis. Lamma kana al-insanu dha'ifan, karena dengan namanya manusia itu lemah. Wa kana syaitanu harisan ala idlalihi, dan setan itu sangat semangat untuk menyesatkan manusia. Wa sa'yu dauman ila ighwaihi, dan selalu berusaha senantiasa untuk menyesatkan manusia. Wa nailu minhu an tariq iqtirafihi lis sayyi'at, dan akan berusaha untuk mencarikan jalan-jalan untuk kejelekan. Fakana minhu antarabbasa lil muslimina fi majalisihim, dan di antara usaha setan adalah dia bertahan dia bertahan di majelis-majelis kaum muslimin, wa andiyatihim, dan di tempat-tempat berkumpulnya mereka, muharriban lahum ala qawli zuri wal batil. Setan berusaha untuk memprovokasi, mendorong kaum muslimin, mendorong orang-orang untuk mengatakan hal yang sia-sia, bahkan perkataan yang batil. Majelis kadang kalau awalnya itu kan biasanya sesuai dengan tujuan, serius ya. Ya, kita buka rapat hari ini dengan ya bismillah, kemudian kita laporkan bahwa kemarin ada ini, udah laporan, ini, udah serius-seriusnya, udah lama-lama kan pasti butuh sesuatu yang ice breaking. Nah, ice breaking ini ternyata sesuatu yang zur, yang perkataan sia-sia. Mulailah nyambung ke ngomongin fulan, mulailah ngomongin apa yang kemudian perkataan batil, ya, bahkan kadang bercanda yang dusta dan seterusnya. Ini setan stay, dia berada di majelis dan dia bertahan di situ untuk nanti kalau sudah saatnya bisa masuk, dia masuk, mengajak manusia kepada perkataan yang batil. Walamma kana Allahu raufan li'ibadihi syara'a lahum ala lisani bainihim lisani nabihim kalimat yaqulunaha. Dan karena Allah itu maha penyayang kepada hambanya, Allah syariatkan bagi hambanya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat yang dapat mereka ucapkan, tukaffiru anhum ma 'aliqa bihim min adrani dzalikal majlis, yaitu perkataan-perkataan yang dapat menghapuskan noda-noda yang menempel di majelis tersebut. Jadi majelis mungkin dia nggak sepenuhnya dosa, tapi ada noda dosa yang nempel di situ tadi. Ya, untuk ice breaking, untuk apa, biar nggak bosan kemudian ngomongin orang, biar nggak bosan kemudian bercanda-bercanda yang bohong. Itu adalah kotoran adron dalam majelis, kotoran-kotoran yang nempel. Maka Allah, karena sayang, Allah berikan suatu syariat bagaimana caranya mensucikan majelis ini dari kotoran-kotoran tersebut. Thumma imtanna alaihim rabbuhum bi an ja'ala hadhihi al-kalimat tabi'an li majalisil khair. Dan Allah juga memberikan karunia kepada hamba-hambanya, ya, yaitu menjadikan kalimat-kalimat yang baik di suatu majelis itu tabi'an, sesuatu yang akan tersimpan, tercetak, dan akan menjadi simpanan pada hari kiamat. Falhamdulillahi awalan wa akhiran, maka segala puji bagi Allah, ya, di awal maupun di akhir. Wa hadhil kalimat ja'at fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kalimat-kalimat ini ada dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin kathura fihi lughat laghatuhu, ya, faqala qabla an yaquma subhanaka rabbina wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka thumma atubu ilaik illa ghafarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalik." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk di satu majelis yang banyak laghatnya, atau laghat itu kalau dalam bahasa Arab artinya riuh, ya,
Artinya ucapan-ucapan yang nggak berguna, ucapan-ucapan yang rame, ya, yang banyak ramenya, banyak nggak bergunanya. Kemudian sebelum dia bangkit, dia mengatakan Subhanaka, maha suci engkau, Rabbina, Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, tsumma atubu ilaik, kemudian aku bertobat kepadamu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang ada di majelis tersebut. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi disebutkan redaksi yang kurang lebih tidak jauh berbeda, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang mungkin yang paling sering kita hafal ya. Ya, segala maha suci engkau ya Allah, ya, dengan pujian bagimu, aku bersaksi tidak sembahan selain engkau, yang berhak disembah selain engkau, aku minta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW kana idza jalasa majlisan aw shalla takallama bi kalimatin. Nabi SAW ketika beliau duduk di suatu majelis atau salat, maka beliau berbicara dengan beberapa kalimat. Fasa'alathu Aisyah anil kalimat. Maka Aisyah bertanya tentang kalimat-kalimat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, in takallama bi khairin kana tabi'an alaihinna ila yaumil qiyamah, wa in takallama bi ghairi dzalika kana kafaratan lahu. Jika engkau berkata atau engkau mengatakan sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi simpanan bagi mereka pada hari atau jika suatu majelis itu bicara yang baik, itu akan menjadi simpanan bagi mereka di hari kiamat, dan jika berbicara yang bukan kebaikan, maka menjadi kafarah, menjadi penghapus bagi kejelekan tersebut. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini yang kurang lebih redaksinya hampir sama ya. Ini berkaitan dengan adab-adab di majelis ya, sehingga kita bisa amalkan dalam bermajelis, duduk-duduk bersama teman atau duduk di majelis ilmu atau mungkin dalam rapat, dalam makan bersama ya. Semuanya sudah dijelaskan di sini, dan syariat kita sungguh luar biasa lengkap ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan syariat ini. Allah berikan bimbingan yang lengkap semacam ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kita amalkan. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tentang adab-adab berbicara ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.